Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pola kemitraan usaha kecil. Mari kita bahas. Apa sih kemitraan usaha tersebut? Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar ya, atau biasa disebut perusahaan mitra, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat jalin bersamaan tersebut. Lalu apa saja sih yang alasan terjadinya kemitraan usaha tersebut? Nah, kemitraan usaha haruslah berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus dijauhkan dari namanya kawin paksa ya. Oleh karena itu pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Maka beberapa alasan terjadinya kemitraan dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah meningkatkan profit atau sales pihak yang bermitra. Lalu yang kedua untuk memperbaiki pengetahuan situasi pasar. Lalu yang ketiga ada memperoleh tambahan pelanggan dan para pemasok baru. Yang keempat ada meningkatkan pengembangan produk. Yang kelima memperbaiki proses produksi. Lalu yang keenam ada memperbaiki kualitas. Dan ketujuh meningkatkan akses terhadap teknologi. Lalu apa saja sih yang harus kita analisis dalam kinerja kemitraan usaha tersebut? Nah, kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Bertolak dari hal tersebut, maka dapat dianalisis kinerja kemitraan sebagai berikut ya. Yang pertama, kurang transparansi dalam pelaksanaan. Lalu yang kedua ada realisasi gelar kemitraan masih belum memuaskan. Lalu kemitraan tidak berkembang biak dan waralaba dalam negeri belum banyak yang bermunculan. Lalu apa saja sih kendala dalam mitra usaha? Nah, kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis. Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Nah, lalu kendalanya itu apa aja sih? Kendalanya itu yang pertama ada perbedaan yang masih besar antara usaha besar dan usaha kecil. Lalu dari segi kualitas produksi belum terjamin, kerjasama kurang berkembang, UB bersifat integral vertikal, lalu belum terjadi alih teknologi dan manajemen UB dan membuka, dan terakhir belum berkembangnya sistem dan pola kemitraan dan belum berkembangnya unsur pendukung ya. Lalu ada juga kebijakan kemitraan usaha nasional dan implementasi. Nah, dari yang diambil dari peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar, disertai pembinaan yang mengembang oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan juga saling menguntungkan. Lalu usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagai mana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Lalu yang ketiga ada usaha menengah, dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih atau usaha hasil penjualan tahunan usaha kecil. Lalu menteri teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Lalu ada materi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Lalu pola kemitraan adalah bentuk kemitraan
peran pemerintah dan pola-pola kemitraan yang dibuat demi usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan membuka usaha kecil tangguh dan modern. Nah, usaha kecil sebagai kekuatannya ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat, dan usaha yang mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional yang lebih efisien. Lalu, pola kemitraan itu ada beberapa jenis atau deskripsinya lah. Antara lainnya adalah pertama, kerjasama terkaitan antara hulu hilir pembangunan industri dasar dengan skala besar yang dilakukan untuk mengelola langsung sumber daya alam, termasuk sumber energi yang terdapat di suatu daerah. Perlu dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan cabang-cabang dan jenis-jenis industri yang saling mempunyai kaitan, yang selanjutnya dapat dikembangkan dan menjadi kawasan-kawasan industri. Lalu yang kedua itu ada kerjasama keterkaitan antara hilir hulu. Nah, pertumbuhan ataupun pemerataan ekonomi dengan penerapan kerjasama keterkaitan hilir hulu yang tepat guna sejauh mungkin dapat menggunakan bahan-bahan dalam negeri adalah untuk meningkatkan nilai tambah, memelihara keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesempatan kerja, serta pemerataan pendapatan dalam jangka usaha, memperbesar nilai tambah sebanyak-banyaknya. Maka pembangunan industri harus dilaksanakan dengan mengembangkan keterkaitan yang berantai ke segala jurusan secara seluas-luasnya, yang saling menguntungkan kelompok industri hilir, keterkaitan antara kelompok industri hulu atau dasar. Nah, yang ketiga ada kerjasama dalam pemilik usaha. Nah, maksudnya adalah jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar dan atau menengah dengan usaha kecil, didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak bermitra. Lalu ada kerjasama dalam bentuk bapak dan anak. Nah, maksudnya dari kerjasama itu adalah pola bapak angkat adalah refleksi kesediaan pihak maupun pihak yang mampu atau besar untuk membantu pihak lain yang kurang mampu atau kecil, pihak yang memang memerlukan pembinaan gitu. Nah, lalu ada yang kelima itu adalah kerjasama dalam bentuk bapak angkat sebagai pemodal ventura. Maksudnya adalah kerjasama dalam bentuk investasi melalui pembiayaan berupa pernyataan model ke dalam suatu perusahaan swasta atau anak perusahaan ya, sebagai pasangan usaha atau investasi company untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada pola inti plasma. Nah, untuk pola inti plasma adalah hubungan kemitraan usaha kecil, menengah, dan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisien dan produktivitas usaha. Lalu ke-7 itu ada subkontrak, yang menurut pasal 27 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 bahwa pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Atau bisa juga dikatakan subkontrak sebagai suatu sistem yang mampu menggambarkan hubungan antara usaha besar dan usaha kecil atau menengah, di mana usaha besar sebagai perusahaan induk atau parent firma meminta kepada UKM selaku subkontrak
untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan atau komponen dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Lalu berikutnya ada nomor 8 itu pola dagang umum. Nah, menurut pasal 27 CUU nomor 9 tahun 1995, pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha kecil yang memasuk kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dengan demikian, maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Lalu untuk nomor 9 itu ada waralaba, yaitu bentuk hubungan kemitraan antara pemilik waralaba atau perwaralabaan atau franchisor dengan penerima waralaba atau franchise dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha atau waralaba. Nah, kerjasama ini biasanya didukung dengan pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, konsultasi, standarisasi, pengendalian, kualitas, riset, dan sumber-sumber permodalan lainnya. Lalu untuk nomor 10 itu adalah keagenan atau hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan produk atau barang dan jasa usaha dengan usaha mitra. Keagenan merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB yang di dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai pemitranya. Nah, pola keagenan merupakan hubungan kemitraan di mana pihak prinsipal atau memproduksi atau memiliki sesuatu sedangkan pihak lain atau agent bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.